Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, terakhir kita membaca halaman 51 tentang niat ibadah ya, saum, zakat, dan kurban. Kemudian kalimat yang terakhir kita baca halaman 51, wa kaifiyatuha takhtalifu bi ikhtilafil manwi. Jadi kaifiat niat ini berbeda tergantung pada apa yang atau ibadah, jenis ibadah apa yang diniatkan. Fa niyatus salati takhtalifu an niyatil wudu. Niat salat berbeda dengan niat wudu. Wa syurutuha, sekarang syarat-syarat niat. Syarat-syarat niat ini yang disebutkan oleh penulis adalah syarat-syarat yang disyaratkan di semua bab, dan ada syarat-syarat yang disyaratkan di masing-masing bab. Ya, jadi intinya di sini tidak seluruh syarat-syarat niat dikutipkan, tapi hanya sebagian saja. Nah, apa saja yang dikutipkan? Satu, ya wasyurutuha al-awwalu islamun nawi, keislaman orang yang berniat. Jadi orang yang bukan muslim niatnya tidak diperhitungkan sah, tidak disahkan. Illa fi ghuslil kafirati litahilla li zawjiha aw sayyidihal muslim. Ya, jadi maksudnya orang non muslim itu bukan termasuk ahli ibadah, tidak memiliki ya, keahlian untuk beribadah, maka niatnya pun tidak diperhitungkan, kecuali dalam satu kondisi, yaitu mandinya seorang perempuan non muslim, perempuan kafirah ya, mandi junub agar dia halal untuk suaminya atau untuk tuannya yang muslim. Nah, ini maksudnya ya untuk budak atau untuk istri non muslim yang yang suaminya muslim. Kan boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab, ya, perempuan kitabiah. Nah, kalau perempuannya junub, kemudian perempuannya selesai menstruasi, kemudian laki-lakinya ingin menidurinya, maka laki-lakinya memerintahkan kepadanya untuk mandi junub, seperti halnya perempuan muslimah. Niatnya si perempuan kafirah ini diperhitungkan ya dalam kondisi seperti ini. Begitu juga perempuan hamba sahaya kalau ditiduri atau ingin ditiduri oleh tuannya ya. Nah, kalau hamba sahaya ini tidak dinikahi ya, akadnya akad kepemilikan, bedanya itu. Baik, yang kedua tamyiz. Jadi niat itu diperhitungkan kalau seorang sudah memasuki usia tamyiz. Nah, usia tamyiz itu usia di mana dia dapat membedakan ya antara tangan kiri dengan tangan kanan, bisa melakukan kebutuhan-kebutuhannya sendiri, bisa makan minum sendiri, bisa ya buang air sendiri. Nah, ini kalau dihitung diukur dengan usia kurang lebih ya sejak usia sekitar 7 tahun, sebelum masuki masa balik. Ya, jadi kalau di bawah itu, Pak, di bawah usia tamyiz, anak yang masih belum bisa diarahkan, belum memiliki kesadaran sendiri, dianggap niatnya tidak sah. Dalam masalah usia tamyiz ini juga dikecualikan illa fi wudu'is sabiyyi ghairil mumayyiz lit tawaf, kecuali untuk wudu anak yang masih kecil ya, yang masih belum sampai usia tamyiz, untuk dia melaksanakan tawaf. Fayanwi anhu waliyuhu, maka yang meniatkan wudunya adalah walinya ya, dan begitu juga yang membimbing atau mewudukannya itu adalah walinya yang membawanya saat melaksanakan ibadah haji atau umrah. Dan ini kan berarti didasarkan pada sahnya haji sobi, haji anak yang masih di bawah umur, sah. Tapi kalau sudah dewasa harus diulangi lagi, artinya tidak menggugurkan kewajiban haji Islam gitu. Tapi kalau sah karena ada hadisnya dari Nabi SAW. Ada hadis ya di Sahih Muslim itu, ketika Rasul SAW berpapasan dengan satu rombongan, kemudian ada yang bertanya kepada beliau, seorang perempuan nih, alihaza hajjun, ini dia sambil mengangkat seorang anak yang masih kecil. Ini anak sah nggak hajinya kalau dihajikan gitu. Ini dibimbing oleh orang tuanya. Kata Nabi SAW, naam walaki ajr, dan bagimu pahala semisal pahala yang dia dapat. Jadi anak yang masih di bawah umur kalau beribadah ya dengan bimbingan orang tuanya dapat tabungan pahala yang tidak dicatatkan untuk anak yang di bawah umur itu dosa. Jadi kalau pahala dicatatkan, anak yang masih kecil berbuat kebaikan dapat pahala, tapi kalau berbuat dosa tidak berdosa ya, karena dalam hadis kata Nabi SAW, rufi al qalam ya an salasah, dari 3 kelompok. Jadi diangkat
pena itu dari 3 kelompok, tidak dicatatkan bagi mereka dosa. Nah, kolamnya itu maksudnya kolam pena untuk mencatat dosa. Nah, satu siapa? Anin naim ya, atau anil majnun. Satu, hatta yufiq, dari orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia sembuh kalau bisa sembuh ya. Kemudian anin naim hatta yastayqidh, dari orang yang tidur. Orang tidur ketiduran Pak, lewat waktu sholat, nggak dosa, tapi tetap diwajibkan untuk mengqadha setelah lewat waktunya. Nah, kemudian anis sobi hatta yahtalim, dari anak yang masih kecil hingga dia memasuki usia balik, usia dewasa. Nah, maksudnya itu pena yang diangkat pena dosa. Tapi kalau pahala dapat ya, pahala dapat. Anak kecil jadi biasa diajari beribadah oleh orang tuanya, meskipun dia bukan melakukan atas dasar kesadaran, dapat pahala. Nah, bagi orang yang mengajarinya, orang tuanya atau ke orang lain, dapat pahala semisal, karena mengajarkan hal yang baik pada anak yang masih kecil. Baik, jadi untuk kasus wudunya anak yang masih di bawah umur, belum sampai usia tamyiz, ketika tawaf atau untuk melakukan tawaf ya sah apabila dibimbing dan niatnya itu dilakukan oleh walinya. Ya, wali di sini bisa orang tuanya atau bisa siapa saja yang mendampinginya. Wa kadzalika ghuslu zaujatil majnunah minal haid. Ya, wa kadzalika ghuslu zaujatil majnunati minal haid li tahilla li zaujihal muslim. Begitu juga halnya dengan mandinya seorang istri yang gila, yang tidak berakal ya, agar bisa halal ditiduri oleh suaminya yang muslim ya. Mandinya mandi dari haid. Fayanwi anha zaujuha, maka yang menggantikan niatnya itu adalah suaminya, karena orang tidak berakal dalam hal ini ya tidak bisa tentunya memiliki kesadaran untuk melakukan ibadah ya seperti mandi nih, atau melakukan meniatkan ibadah mandi, atau meniatkan mandi saja dari haid ya, intinya begitu. Jadi syaratnya tamyiz, jadi bukan harus ya, harus berakal dan harus usianya sudah memasuki usia tamyiz, kecualikan anak yang masih sangat kecil belum masuk tamyiz, dan juga istri yang tidak berakal. Jadi meskipun tidak berakal, dia bisa mandi dengan niat dari suaminya, niatnya suaminya. Jadi suaminya memandikan mungkin gitu kan, atau membimbing dia mandi, nah, istrinya gitu. Nah, ini berarti kan juga pernikahan orang tidak berakal boleh Pak dalam agama. Ya, dalam perwaliannya juga diwalikan oleh keluarganya, oleh ya orang-orang yang berhak menjadi wali. Nanti ada hal-hal yang memang harus dituntun mereka untuk melakukannya. Nah, pernah waktu udah agak lama sama Pak Teguh ngobrol, kalau orang gila tuh gimana Sat? Ya, orang gila kan juga punya kebutuhan biologis yang sama Pak seperti orang normal. Nah, sekarang kalau orang gila menikah gimana? Bisa nggak? Bisa. Gitu. Ya, tapi ya menikah, dinikahkan, artinya dinikahkan, ada walinya juga. Ya? Nah, grahita apalagi kan nggak gila. Tapi akadnya sah. Akadnya sah, orang gila. Ya diakad oleh walinya kan Pak kalau perempuan. Kalau laki-laki ya dibimbing kan gitu. Ya kalau gila dua-duanya ya bisa juga. Bisa juga. Yang penting yang jadi pasangannya ridho aja. Ya, yang penting ridho. Yang jadi pasangan. Laki-lakinya nggak gila kan? Enggak, bisa aja. Dua-duanya, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, bisa yang laki-lakinya saja, yang perempuannya enggak. Bisa yang perempuannya saja, yang laki-lakinya tidak, bisa aja, Pak. Ya, jadi Nggak syarat. ya, Nggak syarat akad ya? ada akadnya. Bukan. Oh, di akadnya. Ya, di akadnya harus diperjelas, Pak. Akadnya diperjelas. Ya, dan itu kan masuk ke Berakal nggak gitu ya? iya ke inilah ke syarat ridho. Misalnya perempuan dilamarkan nih, mau nggak nikah sama ya laki-laki tapi kan tidak berakal. Misalnya kakaknya atau ayahnya menyampaikan ke wali perempuan, mau nggak anaknya dinikahi oleh anak saya, tapi anak saya nggak waras. Tapi secara biologis normal, sehat, itu punya ya hasrat
kepada lawan jenis. Ya, dan ini mungkin untuk orang-orang yang gila yang mungkin tidak terlalu berat lah gitu ya, artinya masih bisa misalnya dalam kondisi tertentu mungkin masih bisa mengerti ya hal-hal tertentu gitu Pak. Kan ada orang gila yang udah benar-benar nggak bisa diajak berbicara, diajak komunikasi kan ada. Dan ada yang masih bisa, ada yang gila kegilaan kan nggak satu level, yang nggak satu jenjang. Jadi Majnun di sini maksudnya Majnun itu Ustaz? Iya, Majnun maksudnya yang gila, nggak berakal. Ya levelnya macam-macam, bisa ringan, bisa berat. Ya, orang gila bisa Pak. Orang gila ada hukum-hukumnya sendiri. Tapi intinya orang gila itu bisa melakukan akad ya nikah dengan diwakili oleh orang yang sehat, yang waras jiwanya. Ini yang apa diwakili laki apa perempuan? Dua-dua, yang kalau dengan wakilnya, walinya kan perempuan Pak. Yang laki-lakinya juga bisa diwakili. Ya karena dia nggak bisa kan mengangkat sendiri. Tapi di syarat nomor 2 kan itu Mumayyiz. Tamyiz. Iya. Orang gila enggak mau. Iya, makanya pengecualian di sini. Pengecualian orang gila kan nggak sah niatnya. Nah, kecuali di sini makanya kecuali untuk orang gila ya yang setelah selesai masa haidnya ya dia kan harus mandi. Tetap harus mandi, tetap dikenakan hukum. Ya, harus mandi supaya sah disetubuhi oleh suaminya. Nah, suaminya bisa gila, bisa nggak gila. Kan di sini nggak dijelaskan suaminya kan soal status suaminya, apakah dia waras atau tidak waras. Nah, tapi untuk perempuan yang gila ya, nah tapi kalau dalam hal ini karena diperjelas nih fayan wi anha zaujuha, berarti suaminya nggak gila. Suaminya mewakili istrinya. Jadi bisa ya, yang laki-laki majnun bisa, yang perempuan majnunah bisa. Ini bukan dipersempit saja, maksudnya gila itu setelah nikah, enggak nikah ya? Enggak, kalau gila setelah nikah lain hal lagi Pak. Lain lagi kasusnya. Jadi yang istilah-istilah dalam kalau bahasa fikih aja ya tentang kegilaan itu ada junun namanya mutbik. Junun mutbik itu artinya junun memang kegilaan yang memang permanen lah, setiap saat. Ya, ada junun yang mutaqatti, junun yang temporer. Kadang waras gitu Pak, sadar, kadang gila. Kan ada tuh orang begitu kan? Orang gila tapi dia kadang lagi biasa nyambung. Ini kan kalau perempuan gila kan tidak mukallaf. Kalau dia suruh mandi itu karena ada suami aja. Iya. Kalau nggak ada. Enggak, kalau dengan suami kan ya dia mau gimana juga nggak masalah itu artinya. Ya ini kan karena mau ditiduri sama suaminya yang sehat, yang waras, dia harus suci kan keadaannya. Dia harus suci keadaannya. Karena tapi kalau dia mau sholat, ya nggak bisa. Nggak maksudnya tetap mandi juga. Nggak sholat. Meskipun iya misalnya dia pengen sholat kan. Dia pengen sholat gitu. Ya mestinya, juga. ya mestinya harus mandi. Ya. Meskipun nggak paham. Ya sholatnya juga nggak sah. Nggak diwajibkan. Nggak usah mandi juga nggak apa-apa. Langsung sholat. Kan dia nggak sah juga. Iya nggak sah juga. Ya cuman biasanya kan dia nggak ada keinginan sholat. Gitu, karena nggak waras ya. Udah gugur juga kan kewajiban sholat. Nantilah insya Allah kalau ada waktu lain kita bahas ini, bacain referensinya nih. Ya. Jadi kalau di fikih Syafi'iyah ada Pak, ada pasal-pasal tertentu di referensi tertentu ya, yang seperti di kitab ini apa, Al-Asbah wan Nadzair. Jadi Al-Asbah wan Nadzair ini fikih, tapi dengan dengan pemaparan masalah-masalahnya berbeda dengan kita fikih. Ini kan kita fikih mulai dari toharo, sholat gitu ya. Nah kalau Asbah wan Nadzair ini ada bagian-bagian yang dikhususkan untuk dibahas secara detail. Kayak misalnya gini, ahkam ya as-sabi, ya, ahkam yang hukum-hukum terkait anak-anak. Jadi dari runtutan bab yang ada di sini nih diambil oleh penulis, dikumpulkan gitu loh, jadi satu pembahasan tematik tentang anak kecil. Ahkam al-khunsa, khunsa itu yang bukan khunsa. Khunsa itu jadi zakar dan khunsa, zakar dan unsa.
Oh, itu dua. Ya, punya 2 kelamin. Tapi bukan bencong. Ya, bukan bencong. Kalau bencong kan kalau sekarang orang sebut transgender gitu misalnya. Laki-laki lah. Ya, mungkin dia asalnya laki-laki. Ya, dia bisa berperilaku seperti perempuan karena pengaruh-pengaruh Ada ya macam-macam lah ya, lingkungan terutama pendidikan di rumah. Nah, kalau ini enggak Pak, memang terlahir memiliki 2 kemaluan. Itu loh. Bisa jadi dua-duanya berfungsi, bisa jadi hanya salah satu berfungsi, yang satu tidak. Nah, terus itu ada hukum-hukumnya sendiri kan. Dia kalau sholat ikutnya laki-laki perempuan. Ya, Kalau meninggal, ya kalau meninggal sholatin sebagai laki-laki perempuan, dimakamkan di prosesinya gimana gitu kan. Ada, nanti ada ahkam majnunnya ada. berarti masalah-masalah yang kontekstual itu banyaknya di fikih-fikih mazhab. Iya, itu Banyak. Bukan di fikih-fikih itu ya. Sebutannya kalau orang sekarang kadang nyebutnya fikih dalil gitu Pak. Itu kan terbatas pada pengulasan dalil-dalil sunnah terutama hadis ya. Iya. Terbatas jumlahnya. Ya, pengecualian ini nggak dibahas. Ya, enggak. Bahas ya. Pembahasan yang Banyak kayak masalah di ekstensif gitu dari pemahaman dalil nggak ada. sebenarnya sesuai dengan ini saja. Babnya bab mulai dari gitu ya. Enggak, kalau asbahun nadzair itu jadi pembahasan fikih sesuai dengan asas kaidah-kaidahnya. Jadi misalnya ada kaidah, kan ada kaidah-kaidah kubro, kaidah-kaidah paling fundamental. Misalnya apa? Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Ya, kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Nah, apa pembahasan yang terkait dengan ini? Mulai dari bab toharoh, sholat, zakat, itu dikumpulkan jadi satu. Rumusannya berdasarkan kaidah ini. Gitu. Jadi rumusan dasarnya nih yang menyatukan seluruh pembahasan ini adalah kaidah ini. Itu kalau ini kan enggak, ini kan berdasarkan bab. Nah, itu jadi jenis penulisan yang berbeda lah, Pak. Metode penulisan yang berbeda. Itu loh. Asbah nadzair. Di setiap mazhab ada asbah nadzair. Al-asbah wa nadzair itu di setiap mazhab ada. Tapi yang mematangkan itu memang ulama-ulama mutakhirin. Di kalangan kudama dulu nggak ada pembahasan begitu. Jadi memang itu metode inovatif lah gitu ya, yang dikembangkan oleh ulama mutakhirin. Ya tapi bermanfaat Pak. Kita bisa menemukannya mudah di situ. Karena kalau kita nemukan di kajian dengan penulisan begini nih kan susah nyarinya di bab nikah, cari lagi di bab toharoh, cari lagi di sini. Nah itu sama dia dirangkum. Berarti ini turunannya juga nanti banyak lagi hukum-hukumnya ya. Banyak. Ketika misalkan Banyak. berjima dengan orang gila tadi. Nah itu kan juga termasuk Pak dalam masalah-masalah fikih ini. Di ulama mutakhirin itu kan Kalau mutakhir itu mulai abad keberapa saat disebut? mutakhirin itu ya relatif lah. Intinya yang belakangan lah. Yang mutakhirin itu yang belakangan datang, khususnya setelah era kodifikasi. Jadi mazhab itu sudah dianggap baku, ya sudah masuki masa kematangan, masa pembakuan, barulah datang nih generasi belakangan yang fokusnya pada tarjih, seperti Imam Nawawi ini misalnya yang dikutip di sini kan. Imam Nawawi itu rahimahullah dianggap fokusnya pada tarjih. Ya, dan tahrir itu artinya memahami dulu bagaimana sih sebenarnya, mengidentifikasi lah sebenarnya mazhab Syafi'i itu seperti apa dalam kasus-kasus fikih ini, dalam kasus-kasus hukum. Dia menganalisis dulu sumber-sumber acuannya mazhab Syafi'i, baik yang primernya tulisan Imam Syafi'i yang bisa dia dapat atau yang dikutip oleh para pengikutnya setelahnya. Jadi riwayat-riwayat dari kitab-kitab Imam Syafi'i yang nggak bisa ditemukan secara langsung. Ya, nah itu dikompilasi dulu sama dia. Baru setelah itu dibaca kan, dilakukan pembacaan lah. Ya, karena apa? Riwayat-riwayat itu juga bisa berbeda-beda. Jadi pengutipan ulama Syafi'iyah tuh awalnya berkembang di wilayah Irak sama Khurasan, Iran. Khurasan tuh masuk wilayah Irak awalnya Pak. Tapi setelah itu surut dan lama-lama menghilang. Sekarang malah Irak sama Iran nggak didominasi oleh mazhab Syafi'i kan. Nah setelah itu berkembang di Mesir. Itu udah di era mutakhirin di Mesir itu. Nah jadi setelah dipastikan dulu oleh Imam Nawawi ini mana kutipan yang kuat dari riwayat Khurasaniyin dengan riwayat Iraqiyin, barulah sama dia ditarjih. Ya, jadi rumusan masalah dia dikumpulin dulu segala macam, baru
nanti masuk masa-masa tarjih. Nah, kitab yang waktu kemarin saya baca, saya tunjukin itu Al-Majmu' itu. Itulah kalau kita mau lihat gambarannya bagaimana Imam Nawawi itu ya mentahrir, istilahnya mentahrir mazhab. Jadi mengkompilasi dan menyeleksi mana pandangan yang sah di mazhab Syafi'i, mana yang bukan itu. Nah, setelah era Nawawi lewat, datang lagi ulama-ulama yang setelahnya, itu lebih fokusnya pada pengembangan. Jadi kasus-kasus hukum yang belum disinggung atau belum dijabarkan lebih detail di generasi sebelumnya, atau memang belum pernah terjadi gitu kan. Nah, itu sama mereka diulas lagi, bukan berdasarkan pada teks Al-Quran atau hadis saja, tapi juga berdasarkan pada pemahaman para ulama mazhab Syafi'i ya, yang menurut mereka itu kan lebih memahami makna Quran dan Sunnah. Itu loh, pesan-pesan Quran dan Sunnah. Nah, itu yang banyak tuh pembahasan rincian yang tentang ini tentang itu di situ, di era-era itu. Terus termasuk mereka membuat namanya masail iftiradiyah. Jadi masalah-masalah yang belum terjadi, Pak. Tapi mereka ya mereka buat pengandaian seandainya terjadi. Kayak futurolog gitu. Ya? Kayak futurolog gitu. Ya, jadi kalau nanti ada kejadian begini gimana? Nah, ada sebagian kalangan yang mengecam sebenarnya, ya, hal seperti ini. Jadi dianggap ini nggak sejalan dengan adalah sikap-sikap sebagian salaf dulu. Yang kalau misalnya ditanya tentang hal tertentu yang belum terjadi, mereka bilang, udah terjadi belum? Belum. Biar tunggu sampai terjadi. Nah, karena memang mereka kan punya ketajaman dalam analisis, dalam membuat simpulan. Jadi udah terjadi baru mereka jawab. Kalau belum terjadi ngapain kita disibukkan dengan itu. Nah, tapi kalau kalangan mutaakhir ini kan kurang ya ketajamannya. Jadi mereka mengandaikan dulu, terus coba mencarikan solusi hukumnya meskipun pada saat itu belum terjadi. Nah, yang mengecamnya dari sisi ini tidak sejalan dengan sikap-sikap sebagian salaf. Tapi ada juga di antara ulama belakangan yang mendukung, karena itu tadi dia membuka ya peluang atau memberi banyak solusi buat hal-hal yang kita hadapi, berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini. Itu kalau di Al-Azhar dulu kita ada materi mata kuliah namanya Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah. Jadi wacana-wacana fikih kontemporer gitu, Pak. Acuannya selain teks wahyu, teks Quran dan Sunnah, juga acuannya berbagai hasil ijtihad ulama fikih nih era mutaakhir ini. Kayak misalnya soal bayi tabung. Ya, bayi tabung. Kayak misalnya gini. Kan yang sekarang ramai itu suroget itu, Pak, suroget ya. Jadi ibu, jadi misalnya pasangan suami istri menikah. Istrinya nih tidak bisa mengandung. Misalnya kalau mengandung itu sampai usia kehamilan tertentu nanti akan keguguran. Akhirnya ketika dikonsultasikan ke dokter memutuskan gimana kalau janinnya dibesarkan di rahim perempuan lain. Nah, itu jadi ibu suroget kan istilahnya kan. Jadi kalau di barat udah banyak ya, di sini juga ada yang gitu sekarang. Jadi akhirnya udah dicarikan nih siapa calon ibunya. Nah, jadi hasil percampuran air mani si laki-laki dengan istrinya ya, dengan kecanggihan teknologi sekarang gitu kan, dimasukkanlah ke rahim si perempuan yang lain ini. Nah, ini kan nggak ada disinggung di teks Quran dan hadis, Pak. Tapi di istihadat ulama fikih begini nih ada yang menyinggung. Misalnya soal kaidah misalnya, bahwasanya perempuan yang dinikahi secara sah oleh laki-laki, maka ya dengan legal juga si laki-laki itu boleh ya menitipkan ya air maninya di rahimnya kan gitu. Artinya kalau tidak ada hubungan pernikahan yang sah, maka tidak ada hak bagi si laki-laki untuk menitipkan ya spermanya di rahimnya kan gitu. Nah, kan kasusnya kan nggak ada hubungan pernikahan kan gitu loh. Nah, itu ada, Pak, narasi-narasi begitu tuh ada di istiadat ulama begini ada. Nah, itu digunakan sekarang karena kan kasus bayi tabung banyak ya, banyak bentuknya gitu kan. Ada
Ada yang pembuahannya di luar, di lab gitu. Pembuahan di luar, nanti usia tertentu baru dimasukkan ke rahim istri, tapi karena rahim istri itu nggak bisa untuk menumbuhkan janin di usia-usia awal, misalnya usia-usia awal kehamilan, jadi di lab dulu. Ada yang nanti udah usia tertentu dikeluarin, dipindahin gitu. Ada yang tadi langsung di awal ditaruh di rahim perempuan lain lagi. Jadi perempuan lain ini sifatnya bisa dia donasi lah gitu, ya menjadi relawan ya untuk rahimnya dipakai, atau bisa juga dengan menerima kompensasi gitu kan. Nah itu macam-macam Pak. Nah itu di mata kuliah Qadaya Mu'asirah itu kutipan-kutipannya banyak ya dari tulisan-tulisan Hawasi itu Pak. Catatan-catatan ulama belakangan itu yang berupa pengembangan dari istihad-istihad ulama sebelumnya. Jadi diperbanyak lagi pembahasan, istilahnya ditaulid jadi dibuat turunan-turunan kasus gitu. Meskipun sebagiannya belum terjadi di masa mereka menulis. Ya tapi itulah karena cara pandang mereka yang ya futuristik gitu ya, jauh ke depan, mungkin aja nanti satu saat terjadi. Ya gitu Pak. Ada yang cuma nitipin, jadi pembuahan antara suami istri dibuatin di luar, terus dititipin di rahim perempuan lain. Iya, nanti lahir dikasihin. Nah itu nanti pasti ada lagi hukum lain Pak ya? Iya, ini hukum lain lagi. Apa hukum ibunya yang ngandung? Iya, ya ibunya ngandung kan. Yang nyusui dia juga. Yang nyusui misalnya. Iya, ya nyusui sekarang kan juga bisa inilah Pak, bisa diakali kan dengan kedokteran. Anak apa itu? Iya, dia si ibu ini kan hamil kan tanpa pernikahan, tanpa ada ikatan pernikahan. Itu ini kena makna zina nggak gitu? Kan dia nggak berzina, artinya nggak melakukan penetrasi kan dengan si laki-laki. Tapi dia hamil. Nah itu ada pembahasan-pembahasan itu ada Pak. Ya di Hawasi itu Hawasi itu kita awal baca kan ya. Man qara al-Hawasi itu mahawasi. Ya kan waktu itu di awal kita baca ini pendahuluan. Man qara al-Hawasi mahawasi. Artinya siapa yang bacaannya Hawasi itu nggak akan nangkep ilmu apa-apa kecuali Hasyiatul Bajuri katanya kan. Nah tapi sebenarnya di luar itu Pak, ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya dari apa yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya tadi. Yaitu masail iftiradiyah istilahnya, dia pengandaian aja. Tapi banyak juga hal-hal yang kalau kita anggap nyeleneh. Itu kayak misalnya gini, di fikih Syafi'iyah tuh banyak begituan. Ya, yang terkenal dengan hal begini nih Syafi'iyah, Hanafiyah tuh terkenal. Ya, jadi kayak di fikih Syafi'iyah ada, kalau kan peranakan nih silang ya, hewan halal dimakan dengan hewan haram dimakan, hukumnya jadi gimana? Gitu. Anjing kawin sama kambing, anaknya namanya apa? Belum tahu, kita belum pernah ada kejadian, mungkin yang bisa jadi sih ada kali ya. Bisa jadi ada. Bigol keledai sama kuda. Ya, halal dia ya? haram. Haram, karena kan keledai jinak haram dimakan. Ya, diharamkan oleh Nabi SAW di hari Khaybar, setelah perang Khaybar. Ya, jadi gitu Pak perumpamaan. Nah, terus hewan halal, hewan haram. Silang. Itu dibahas sama mereka. Nah, terus manusia kan masuk jenis hewan, ya enggak? Hewan, manusia kan hewan, hewan, maksudnya berkehidupan, memiliki kehidupan, ya. Nah, hewan natik. Nah, terus kalau ada manusia kawin sama domba, anaknya bentuknya seperti manusia, gimana hukumnya? Dia manusia atau domba? Mana yang lebih diunggulkan? Itu dibahas Pak begitu-begitu. Terus kalau misalnya dia manusia, dihukumi manusia, bisa nggak dia jadi imam sholat? Iya, itu kan belum ada Pak, tapi bisa jadi loh. Wallahu a'lam ya. Di masa-masa tertentu ya, moral manusia ini kan makin merosot ya. Ya kalau di barat dilegalkan, orang kawin sama keledai, pokoknya sama binatang kesayangan lah. Nah cuman kan yang kita belum tahu Pak, apakah ada anaknya dari hasil pernikahan begitu. Gitu loh. Nah di fikih itu udah dibahas tuh, ntar kalau ada orang kawin sama ini. Terus juga ada hal-hal yang kalau kita baca Pak, ya saya jujur aja baca tuh
ketawa-ketawa geli gitu kan, karena pengandaiannya tuh nggak masuk akal gitu. ya yang nggak nyampe lah kita mikirin itu, kok orang mikir sampai ke sini. Kayak misalnya gini, kalau kita nyentuh kemaluan orang kan, wudu kita batal. Ya, terus gimana kalau misalnya laki-laki melakukan penetrasi ke perempuan, ya berarti junub. Nah sekarang gimana kalau ada laki-laki masuk ke sama laki-laki sebadan badan, dia junub atau dia batal wudunya aja kan gitu. Jadi yang dibayangkan sama mereka, Pak, ya kan kita ngebayangin ini gimana maksudnya. Itu tapi ada, Pak. Ya memang kita kalau baca, tapi dan itu yang bahas ya ulama-ulama mutakhirin Syafi'iyah tuh yang membuat bahas masalah gitu tuh yang kayak itu Ibnu Hajar Al-Haytami, itu Ar-Romli. Jadi diladeni ya. Orang itu diladeni ya. Iya, ya dikembangkan sebagai ya hasanah ilmiah, terus untuk menguji ketajaman logika mereka dalam memahami dasar permasalahannya. Itu. Jadi kan ada akar persoalan nih. Terus kalau dikembangkan begini, kalau memang kita memahami betul dasarnya kan, ya apapun masalah yang terjadi sebagai turunannya, kita akan bisa menemukan jawabannya gitu. Itu loh kira-kira. Ya, tajaman analisisnya mereka. Gitulah kurang lebih. Tapi ya kita yang baca, Pak, ya geli-geli lucu, ya gimana ya? Aduh, kok begini ya gitu. Itu ada. Iya, itu saya balik berpikir gini lah. Itu kan oke, nanti ketemu hukumnya misalnya mereka itu terjadi misalnya ya apa yang mereka bayangin. Misalnya tadi kawin silang, adalah segala macam. Nah kemudian kan mereka kan mikirin hukumnya kan. Iya. Apa ini? Jadi apa tidak apa sebenarnya. Tapi misalnya balik lagi ke proses. Ini kan proses awalnya sebenarnya sudah gimana tanda kutip? Karena ini kepercayaan udah nggak boleh sebenarnya kan, kita menikahi kambing, kita menikahi misalnya. Itu jadi nggak menikah itu, Pak. Kalau itu kan maksudnya kawin, bahasanya kawin. Artinya apa namanya? Terjadi jima gitu. Iya. Ya itu, tapi kan kenyataan juga ada, Pak. Orang punya kelainan, ya kan? Iya. Tapi Dia hukum dasarnya tetap dikenain nggak boleh ya. Iya. Nah terus juga kan nanti kan definisi zina misalnya, definisi zina itu apa? Kalau di hadis di Quran ada zina, ada larangan zina termasuk dosa besar, tapi kan batasannya sejauh mana? Nah ini kan bagiannya para ahli fikih ini, para ahli hukum. Jadi zina itu misalnya mereka definisikan sebagai tagib hasyafah, menenggelamkan kepala zakar di kemaluan yang haram, baik itu dubur maupun kubul, baik itu orang ataupun hewan, baik itu hidup ataupun mati. Itu ada di situ. Ada definisi mereka begitu, panjang. Tidak hanya terhadap Tidak hanya terhadap orang hidup, Pak. Tidak hanya terhadap orang hidup, orang mati pun iya. Nah, kejadian banyak. Orang punya kelainan, senang nyetubuhin mayat. Ada kejadian-kejadian begitu, Pak. itu ada ya, Pak. Ya, entah dari mulai kapan yang mulai terjadi. Tapi kalau di kajian hukum Islam itu sudah ada bahasannya dari dulu. Ada kan orang gitu kan? Sampai kesimpulan hukum sih. Udah sampai bahkan udah dirumus. Nah, di Asban al-Zahir ada nanti hukumnya, ahkam tagibil hasafah. Apa saja yang terkait dengan tagib al-hasafah, jadi penghilang kan disebutnya tagib itu gaib, jadi menghilangkan kepala zakar, menenggelamkan maksudnya. Enggak, karena kalau kan ini untuk bukan, lebih vulgar malah, maksudnya untuk membatasi. Jadi kalau bukan tagib ya kayak orang kadang dijelasin tuh soal junub kan di hadis Nabi SAW kan, ya di hadis Abi Hurairah tuh di Sahihain, iza jalasa rajulu baina syu'abihal arba, kalau seorang laki-laki duduk di antara 4 sisi, 4 sudut perempuan, maksudnya kan 2 tangan 2 kaki itu. Ya maksudnya dia di posisinya meniduri gitu maksudnya. Summa jahadah, kemudian dia gauli, faqat wajabal ghuslu, maka wajib mandi meskipun tanpa terjadi ejakulasi. Jadi udah melakukan penetrasi, harusnya syaratnya apa? Kepala zakarnya masuk. Nah kalau di fikih gimana kalau orang yang nggak ada kepala zakarnya, terlahir misalnya memang anomali, nggak ada kepala zakarnya, ada batangnya, ada lubangnya, tapi nggak ada kepalanya. Nah mereka bilang kepala zakar di fikih, ini narasi fikih, kepala zakar atau
sekadar ukurannya. Kalau memang orang itu terlahir tanpa memiliki kepala zakar, atau memang mungkin lahir ada kepala zakar tapi setelah itu misalnya Rasulullah alaihi kecelakaan, zakarnya terpotong kepalanya gitu kan, dioperasi bisa sembuh lagi tapi nggak ada kepalanya. Apa berarti dia nggak kena hukum zina, Pak, kalau dia benamkan zakarnya kan gitu? Tetap ada. Nah, sebatas apa? Kalau dia punya istri, sebatas apa dia? Nah, gini kadang orang nanya jamaah nih kalau di pengajian, Ustaz, kalau cuman dioles-oles gimana? Ya enggak, kalau dioles enggak. Walaupun ejakulasi. Kalau ejakulasi dia junub yang ejakulasi. Tapi kalau ditenggelamkan ke vagina istrinya pun junub meskipun suaminya tidak ejakulasi. Kan gitu. Nah, terus itu tadi tuh hukum terkait ini banyak, Pak. Kalau suami istri berarti kan junub. Nah, kalau bukan suami istri berarti zina gitu. Terus kalau di selain vagina ya di dubur misalnya, zina bukan kan gitu. Terus apa macam, Pak. Iya, nanti kalau nggak dibatasi begitu orang kita supaya lepas dari hukum Islam, penetrasinya jangan di vagina, di dubur aja gitu kan. Misalnya gitu, Pak. Ada juga begitu. Dan ada kalau orang punya kelainan lebih menikmati mungkin bahkan ketika dimasukkan di selain vagina kan gitu. Ya, Allah musta'an. Ya, lanjut syarat ketiga, al-ilmu bil manwi. Ya, mengetahui, memahami apa yang jenis ibadah yang dia niatkan. Fala tasihun niyatu min jahilin bihi. Maka tidak sah niat seorang yang tidak memahami apa yang dia lakukan. Ya, maksudnya ketika wudu, sholat, dia ini mesti tahu, Pak, mana yang rukun dalam sholat, mana yang wajib. Tapi kalau misalnya seorang menganggap semua yang ada dalam sholat wajib, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia menganggap yang wajib bukan wajib, nah ini baru bermasalah. Makanya perlu dia tahu mana yang wajib dari gerakan sholat, bacaan sholat, mana yang tidak wajib. Nah, tapi kan kalau orang awam biasanya jalanin aja semuanya gitu, dan dia rasa semuanya harus gitu kan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dia meyakini yang wajib bukan wajib, nah ini bermasalah. Perlu, makanya ketika dia meniatkan sesuatu itu dia sudah mengetahui ini bahasan inilah, Pak, al-ilmu qablal qauli wal amal lah. Syarat berikutnya adamul ityani bima yunafiha, tidak melakukan apa yang bertentangan dengan niatnya. Falau nawat tabarruda aw tanazzufa fi athna'il wudu'i ma ghaflati an niyatil wudu' dar. Kalau orang wudu, Pak, kadang kan dia mentasrik, istilah mentasrik tuh menggabungkan dua niat ibadah wudu dengan niat tabarrud. Tabarrud itu buat segar gitu, supaya dingin. Orang lagi panas-panas nih azan zuhur, alhamdulillah masuk waktu zuhur, wudu, selain dia niat wudu juga dapat kesegaran gitu dari kena air, ya, atau tanadzuf, ya, sekalian dia nyuci gitu kan, cuci muka, cuci kepala, segala macam. Nah, tapi kalau misalnya dia saat itu lupa dengan niat wudunya, dia hanya terfokus pada niat tadi untuk dapat kesegaran dari air wudu itu atau sekedar bersih, nah ini dianggap dor, ini akan merugikan wudunya, dianggap nggak sah karena dia nggak niat wudu berarti kan. Tapi kalau orang meniatkan double, niatnya wudu sekaligus penyegaran, nggak apa-apa. Ya, itu juga ada di asbab nadzair tasrik, hukum tasrik. Tasrik itu artinya menggabungkan antara niat yang tertentu dengan niat lain gitu, antara niat yang mu'tabar dengan niat yang nggak mu'tabar. Berikutnya al-jazm, ya, syarat kelima, al-jazm ay adamu ta'liq, jadi tidak dita'liq. Ta'liq itu artinya tidak diikat atau digantungkan dengan sesuatu tertentu. Jadi jazm itu saya niat begini. Nah, kalau ta'liq gimana? Falau qala nawaitul wudu'a insyaallah wa qasada ta'liqa au atlaq lam tasihhan niyatu. Kalau dia niat wudu kemudian bilang nawaitul wudu insyaallah. Nah, insyaallah ini bisa dia maksudkan ta'liq, jadi saya berniat wudu kalau Allah kehendaki. Bisa juga dia sekedar menyebut begitu tanpa maksud apa-apa, maka dianggap niatnya tidak sah. Tapi kalau dia niat sebaliknya, seperti di sini, fa in qasada tabarruk au anna kulla syai'in waqi'un bi masyiatillahi ta'ala sahhat. Nah, kalau dia niatnya tabarruk, jadi cuma tabarruk,
nawaitu al-wudu insyaallah, karena dalam keyakinannya semua itu terjadi atas izin dan kehendak Allah. Ya, jadi dasarnya keyakinannya gitu, dia cuma ngucapin tambahan aja nawaitul wudu insyaallah, itu sah. Nah, kemudian yang berikutnya maqsuduha, ini maksudnya, tujuannya, tujuan niat. Tamyizul ibadati 'anil 'adah, membedakan antara ibadah dengan adah, dengan adat, dengan kebiasaan. Contohnya apa? Katamyizi ghuslil jum'ati an ghuslit tabarrud, membedakan antara mandi Jumat, mandi untuk sholat Jumat, dengan mandi untuk bersih-bersih atau mandi untuk mencari kesegaran. Ya, kita mandi kaifiatnya sama, pokoknya ngeratain air ke seluruh badan. Tapi kalau diniatkan untuk mandi sunnah untuk sholat Jumat jadi ibadah. Kalau karena kebiasaan aja berarti ya nggak ada nilai ibadahnya. Nah, ini tujuan niat itu untuk ini, untuk membedakan. Au tamyizu rutabil ibadah, atau ya tujuan lainnya juga membedakan antara peringkat-peringkat ibadah. Tamyizil fardhi 'anil nafl, membedakan antara antara fardu dengan sunnah. Misaluhu tamyizu ghuslil janabati an ghuslil jumu'ah. Ya, niat dengan niat orang pekerjaannya sama, Pak. Salat zuhur ya 4 rakaat dengan salat asar sama. Yang membedakan apa? Niatnya. Salat 2 rakaat subuh dengan 2 rakaat sebelum subuh, sama pekerjaannya. Yang membedakan niatnya. Jadi ini membedakan antara peringkat-peringkat ibadah, antara yang fardu dengan yang sunnah. Nah, contohnya di sini membedakan antara ghusl janabah, mandi janabah dengan mandi Jumat. Kan mandinya sama. Nah, di mazhab Syafi'i dan di mazhab jumhur, dengan niat mandi janabah sekaligus Jumat sah dua-duanya. Satu niat sah. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah, entah saya lupa siapa yang mendahului beliau, saya lupa, tapi ada yang mendahului beliau. Nah, beliau memilih pandangan mandi Jumat dengan mandi janabah itu masing-masing dipisahkan. Jadi 2 kali, baik mandi janabah dulu, baru mandi lagi untuk Jumat. Itu di waktu yang sama. Iya. Jadi kita mau Jumatan dalam keadaan junub, mandi junub dulu, baru mandi janabah. Gitu. Tapi kalau jumhur seperti Syafi'iyah ini juga termasuk dengan 1 kali mandi dengan niatnya 2 sekaligus, karena mandi Jumat sunnah. Ya, dan mandi Jumat ini sunnah dalam pandangan kebanyakan ulama, bahkan dikutipkan kesepakatan ulama bahwa dia sunnah. Tapi pengutipan ini ya masih diragukan, karena ada sebagian seperti kalangan Zahiriyah yang mewajibkan. Ya, karena hadisnya kan ada yang kuat tuh bunyinya, ya, ghuslul jumati wajibun, di Sahih Muslim dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri bunyinya ghuslul jumati, mandi Jumat itu wajibun ala kulli muhtalim, bagi setiap orang yang sudah dewasa. Itu artinya berarti dengan nas Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib, tapi menurut pengutipan sejumlah banyak ulama itu maksudnya wujub sunnah, maksudnya wajib itu muta'akkid, muakkad, bukan wajib dengan makna kalau tidak mandi dosa. Ya, jadi dalam pandangan jumhur bahkan dikutip adanya kesepakatan mandi Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah. Dan waktunya udah pernah saya jelaskan, waktunya dari mulai sejak terbit fajar, masuk waktu fajar. Ya, masuk waktu fajar berarti waktu itu, ya kan? Waktu subuh. Ya, masuk waktu subuh. Fajar bukan terbit matahari maksudnya. Lebih utama kalau dilakukan di waktu lebih dekat untuk menghadiri sholat Jumat, karena tujuan mandi itu kan supaya kita datang dalam pelaksanaan sholat Jumat dalam keadaan bersih, ya. Nah, jadi mandi Jumat sunnah dalam pandangan jumhur, ya. Bahkan ada yang mengutip, sebagian ulama mengutip ijma, ya. Tapi ada yang mewajibkan seperti Zahiriyah itu mewajibkan. Nah, cuman Zahiriyah juga perlu kita tahu, Pak. Mereka mewajibkan bukan untuk sholat Jumat, mandi hari Jumat kata mereka. Jadi meskipun mandinya setelah Jumatan, berarti tetap mandi Jumat. Kalau jumhur bilang sunnah, dan maksudnya adalah untuk tadi datang ke sholat Jumat dalam keadaan segar, sempurna, bersih gitu loh. Pakai pakaian yang bagus gitu kan, rapi, bersih, pakai wangi-wangian kan gitu. Nah, kalau Zahiriyah meskipun mandinya setelah Jumatan nggak apa-apa, nggak dosa, berarti udah melaksanakan yang wajib.
Nah kemudian ada Ibnu Taimiyah rahimahullah yang ngambil pendapat tengah-tengah, mandi Jumat itu wajib bagi orang yang harus mandi, yang bau badannya. Ya, ada riwayat hadis di Sahih Bukhari itu, kata siapa, Abu Bakar atau Umar ya, Pak sahabat ada yang bilang pokoknya dulu di zaman Nabi SAW itu, ya di zaman para sahabat, ya setiap orang itu bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi maksudnya orang-orang yang sibuk kerja di sawah, di ladang kerja. Nah ketika kemudian mereka datang ke sholat Jumat belum mandi, ditegurlah sama khalifah yang jadi imamnya itu, Abu Bakar atau Umar gitu, bilang lawi tasaltum, seandainya kalian mandi gitu loh. Nah jadi menurut Ibnu Taimiyah wajib mandi bagi yang membutuhkannya, yang kondisi badannya belum bersih. Tapi kalau yang badannya nggak bau, masih bersih, dari misalnya mandi sebelumnya, ya dari kemarin misalnya gitu kan. Ya orang Arab enggak tiap hari mandi Pak. Iya, dan kalau di Mesir itu budaya mandinya orang itu justru bukan saat mau beraktivitas, tapi saat pulang. Jadi kalau berangkat pergi itu ke kantor kemana itu dia nggak mandi, cuci muka, gosok gigi, pakai wangi-wangi, udah berangkat. Pulang udah sampai rumah mau tidur mandi, baru dia tidur. Jadi mandi malam itu tuh buat dia besok beraktivitas lagi. Ya apalagi musim dingin Pak. Musim dingin orang kalau nggak junub nggak mandi. Meskipun ada pemanas, meskipun ada pemanas air ya. Ya karena memang udah jadi tradisi mereka begitu. Nah kalau kita kan masya Allah orang kita tuh pagi mandi, sore mandi. Orang Mesir mandi mulu. Orang kita kan enggak, negaranya kan juga berdebu Pak. Kita habis mandi nih keluar ke kampus, pulang rasanya juga udah tebel lagi debu di rambut, di badan tuh udah tebel. Orang Mesir enggak, ntar aja mandi udah malam bawa. Padahal berdebu juga. Iya berdebu juga, tapi kan artinya pas mandi itu pas mau tidur udah bersih gitu loh. Dan kalau musim panas Pak, tiap mau sholat mandi. Tiap mau sholat mandi itu. Saya dulu musim panas tiap mau sholat mandi, panas banget soalnya darahnya. Mandi terus. Ya gitu aja, jebur-jebur aja, yang penting seger gitu kan. Jadi maksudnya mandi Jumat ini sunnah, mandi janabah wajib. Nah orang mandi janabah dengan niat sekaligus mandi Jumat sah. Ya kan tasrik juga nih, tasrik kan menggabungkan dua niat. Ya, temu sekalian 3 niat juga segar. Jadi niat mandi janabah, udara panas, mandi Jumat juga, mandi segar juga sah. Nah dengan niat inilah bisa dibedakan. Apalagi? Habis mandi mayit. Ya, habis mandi mayit sunnah juga. Di mazhab Syafi'i sunnah. Di mazhab Syafi'i, di mazhab Hambali wajib seingat saya. Habis ya itu ada hadisnya tapi ya dilemahkan oleh sebagian lah. Man ghassala mayyitan falyagtasil waman. Nah itu terus jadi yang membedakan ini semua adalah niat antara ibadah dengan adat. Orang puasa gak makan nih sama orang diet kan sama. Yang misalnya dietnya mau dari pagi sampai sore, tapi kalau dia niat puasa dapat pahala, sah puasanya. Ya kalau dia nggak niat berarti nggak dapat. Nah terus orang sholat tadi 2 rakaat, bisa subuh, bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya bisa juga dia mungkin qadha misalnya gitu, qadha sholat lain yang 2 rakaat juga. Nah yang membedakan apa? Niatnya. Jadi maksud niat adalah untuk membedakan antara ya ibadah dengan adat dan membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Nah ini sudah semua berarti syaratnya. Kita kan lihat nih wudu nih untuk sholat malam, wudu kan. Kemudian sampai subuh misalnya kan, kita sholat sunat lagi qobliyah subuh dan kita nggak wudu lagi sholat. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa. Ya makanya kalau mau lebih aman wudu itu niatnya rafal hadas. Jadi mengangkat hadas atau wudu aja, niatnya wudu aja. Jadi jangan dikhususkan untuk sholat tertentu. Wudu aja, ya. Pakai buat apa aja? Udah buat apa aja? Buat selamanya sampai dia batal. Jadi sebab wudu itu ada pendapat banyak tuh. Ada yang bilang sebab wudu itu karena mau sholat, atau sebab wudu itu karena hadas. Nah ada yang menggabungkan, ada macam-macam pendapat di mazhab Syafi'i pun ada banyak. Karena di firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah itu kan idza qumtum ilas shalah. Kalau kamu mau sholat. Jadi seakan-akan kalau setiap kali mau sholat harus wudu meskipun nggak batal. Nah, tapi kalau praktiknya Nabi SAW kan beliau pernah berwudu
dan wudunya masih bertahan sampai batal baru berwudu lagi. Jadi berwudu untuk digunakan untuk berbagai sholat. Jadi intinya berwudu itu kalau orang berwudu lagi kalau batal saja. Itu kalau nggak batal udah lanjutkan Bang. Selama nggak ada pembatal. Nah kita perlu tahu pembatalnya apa saja. Jadi misalnya wudu buat sholat malam nih, sholat sunnah, sholatnya sunnah. Tapi niatnya rafal hadas, aman itu pakai buat sholat sampai subuh. Bahkan kalau kisah-kisah para imam itu dulu mereka malamnya nggak tidur, muzakarah, ya muzakarah ilmu, mereka sholat subuh pakai wudu sholat isya, karena nggak batal. Ya cuman kalau saya biasanya nggak bisa bertahan selama itu Pak, kecuali kalau udah BAB. Iya nggak? Kalau udah BAB bisa bertahan lama tuh. Nggak tidur itu berarti ya? Iya nggak tidur mereka, juga nggak tidur karena tidur kan juga pembatal. Kan muzakarah semalaman Pak. Misalnya ada waktu-waktu tidur ada, nanti ada qailulahnya tidur siangnya, tapi nggak tidur seharian. Orang zaman sekarang aja ada yang ya pernah saya cerita juga kalau nggak salah. Itu apa namanya? Profesor, doktor namanya Usama Abdul Azim. Rahimahullah sekarang udah wafat. Ya guru besar di Al-Azhar. Jurusannya fikih dan usul fikih. Beliau ini di saat memasuki usia sekian pada waktu itu udah nggak mau fokus nggak mau fokus talim, mau fokusnya ibadah. Talimnya hanya beliau berikan mengajar itu di kampus. Di kampus itu beliau sebagai dosen pasca sarjana. Di masjidnya beliau hanya mau memberikan talim kepada murid-muridnya yang sudah diseleksi dan dinilai sebagai para penghafal Quran yang mutqin. Jadi selain itu nggak boleh hadir, saya nggak bisa hadir makanya. Di luar itu ibadah fokus Pak. Jadi kalau sholat maghrib bacaannya panjang, 10 menit sebelum isya baru selesai. Itu di bulan-bulan biasa. Kalau bulan Ramadan lebih panjang. Nah kalau bulan-bulan biasa nanti isya mulainya agak malam. Tapi di masjidnya kalau udah azan, iqamat, sholat ada yang imamin untuk yang orang umum, orang-orang sekitar gitu kan, warga sholat. Nah kalau beliau sholat belakangan sama murid-muridnya yang memang selalu membersamai beliau itu sholat isyanya 3 juz bacaannya. Karena beliau baca Qurannya tuh kayak kita baca Qul Huwallahu Ahad, baca surah-surah panjang, bukan hafalannya tuh selancar itu gitu, sengalir itu. Ya enggak kalau nggak cepat bacaannya nggak cepat nggak panjang. Cuman maksudnya dia nggak kayak kita mungkin terbata-bata di nanti baca berapa puluh ayat, bahkan berapa ayat udah lupa inget gitu kan. Kalau dia nggak ngalir ya karena dari kecil ngafal kan, udah ngafal dari kecil. Jadi dia tuh justru terus-menerus berusaha menguatkan mempertahankan hafalannya gitu. Jadi dia biasa baca tiap malam tuh 3 juz isya. Bulan biasa Pak, baru selesai itu nanti tengah malam. Kalau saya nggak berani, jujur aja zaman itu nggak berani ikut. 1 juz tuh banyak, 3 juz banyak banget. Baca tartil, 1 malam 3 menit. Ya kalau bacanya jahar tartil kan bisa lebih. Nah intinya dia begitu. Terus kalau bulan Ramadan dia nggak tidur sama sekali. Jadi sholat isyanya bisa lebih dari 3 juz. Belum taraweh, tarawehnya bisa sampai 5 juz. Menurut cerita teman-teman yang suka ikut itu, berhenti sholat tarawihnya itu tuh sekitar 1/2 jam kurang lebih lah sebelum subuh. Sebelum subuh, sahurnya itu mentok, tapi udah ada yang nyiapin kan, orang dapurnya tuh udah nyiapin makanannya apa? Yang dimakan sahur tuh roti diisi daging sama sayuran mentah sawi gitu buat dimakan, buat lalap. Udah, habis itu nanti nggak lama subuh azan, sholat lagi panjang lagi. Hari-hari begitu Pak. Tidurnya kapan? Paginya dia ke kampus Pak. Dan itu saya pernah kan ada sama teman saya dokter medis orang Mesir, sama satu lagi teman orang sini, orang Indonesia. Pas kita nih habis dari kantor Al-Azhar, ketemu beliau, ngelihat beliau di depan kantor itu lagi nyetop taksi. Jadi beliau tuh nggak naik mobil pribadi, nggak punya supir, naik taksi ke kampus pulang gitu. Nah waktu itu lagi dari kantor, terus kita lihat itu Syekh Usama tuh, kita antar aja yuk. Akhirnya taksi udah berhenti, udah selesai, udah mau naik nih, saya samperin supirnya, Pak maaf ya nggak jadi gitu. Nggak apa-apa, orang sana sih nggak marah. Ya udah nggak apa-apa, Syekh naik sama kita. Oh ya udah, ya mau nih, nggak kenal, nggak salamin gitu kan, cium tangan, terus naik sama kita, naik dianterin ke rumahnya.
Nah itu Pak, di masjid nyampe sana tuh udah lewat zuhur, udah selesai lah sholat zuhur di masjidnya. Masjid sederhana banget, ya. Terus banyak kitab, santri-santrinya tuh pada mukim di situ. Nggak tahu pulang per berapa hari. Karpet sajadah makmum dari kulit sapi, ya. Sajadah imam dari kulit kambing. Orang umum udah sholat, santrinya belum, nungguin syekhnya sampai datang. Sholatlah kita zuhur. Nah ikut tuh saya tuh. Zuhur lama Pak. Syekhnya tuh masih ini Pak, masih kuat badannya tuh. Iya, udah tua waktu itu, tapi beliau masih aktif waktu itu jadi dosen. Umurnya udah tua, mungkin sebenarnya udah masa pensiun itu. Cuman biasa kan dosen-dosen udah pensiun kan masih di ini. 60 tahun ya ketakwaannya udah. Nah, baru meninggal berapa tahun silam lah. Nah, maksudnya gini Pak, itu orang aktivitasnya harian, ibadahnya begitu ya, tapi tidurnya sedikit. Syekh Mukbil itu rahimahullah, saya dengar kabar tidurnya sehari 4 jam. Ya gabungan sehari itu 24 jam yang beliau ambil buat tidur cuma 4 jam. Sisanya 20 jam itu buat beraktivitas. Syekh Al-Albani itu rahimahullah tidurnya 4 jam. Syekh Mukbil kan, antum pernah lihat fotonya nggak Syekh Mukbil? Mukbil kan wajahnya kan udah tua ya umurnya, tapi kan wajahnya seger. Orang-orang sukses dunia itu ya di dunia ya, tidurnya sedikit. Orang-orang sukses ilmuwan, raja itu kayak siapa, Ratu Inggris kalau nggak salah pernah saya baca, berapa jam, 4 jam juga tidur, rata-rata begitu loh. Udah jadi kebiasaan dari muda mungkin kan, terus juga keseimbangan ininya, tubuhnya dari gizinya apa juga baik, mungkin nutrisinya baik lah. Terus pola hidupnya juga, pola makannya terutama ya, dia makannya juga sedikit Pak. Jadi dengan begitu sih kayaknya orang sehat, tapi mana masalah kesehatan ya biasanya pas sudah masuk masa tua. Nah itu jadi katanya Syekh Mukbil itu rahimahullah kan juga menafkahi pondok pesantrennya sendiri kan. Nah terus hari-hari beliau ke masjid itu dari rumah nggak pakai alas kaki, karena memang orangnya zuhud. Selain itu memang karena atas saran dokter itu bagian dari terapi, jadi jalan di pasir-pasir gitu bahkan yang kerikil-kerikil gitu kan, itu kan bagus ya buat kesehatan. Ya kita tutup dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.